Oke, brother. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, saya ingin bertanya nih sama Anda nih. Kan orang itu kan sama-sama diberikan hidup oleh Allah dengan umur yang berbeda-beda. Ya. Ada yang besar di dunia musik, Ya. ada yang besar di dunia atlet, ada yang besar di dunia ilmu pengetahuan, ada yang besar di dunia religius, ada yang besar di dunia hitam nih. Kalau saya lihat Anda ini, hidup Anda tuh di mana Anda habiskan? Hitam putih. Hitam putih? Ustadz, ya. Jadi saya mau sedikit cerita tentang pengalaman di dunia gelap saya lah. Iya. Jadi awal pertama saya masuk ke dunia narkoba SD kalau nggak salah. Dari SD? Iya. Masya SD Allah. kelas 5 lah, kelas 6. Jadi dulu itu sebelum tahu dulu gele lah kalau ini ganja. Jadi temen main. Pas lagi main, kamu tahu nggak ganja itu rasanya gimana? Nggak tahu, pusing kata saya. Wah, bukan hanya itu, katanya lapar, terus ketawa-ketawa. Nah, saya pas ke rumah, lihat ya dulu keluarga sempat terjun juga, cuman alhamdulillah almarhum mungkin udah istiqomah mungkin ya. Amin. Udah nggak ada. Nah, pas saya lihat di Black Kerupuk, tahu Black Kerupuk yang itu nggak ada kemasan di koran lah. Saya ambil satu, terus bawa ke temen kaget. Kamu dapat dari mana ini? Banyak, saya bilang di rumah. Oh betul, orang tua juga, beliau terlibat juga Ya, kan itu, terlibat. bagian dari itu. Ya. Pengedar mungkin ya? Iya, iya. Nah, singkat cerita, akhirnya saya pakai sama temen. Nah, ketawa-ketawa lah sama temen dan merasakan khasiatnya ganja itu seperti gimana. Akhirnya saya make hingga terus kecanduan hingga beranjak SMP, SMA hingga beberapa kali mungkin DPO ya. Oh sampai juga itu DPO Ya, juga? DPO. Nah, satu titik karena saya merasa bosan, terus semua jenis-jenis apa saya pernah mencoba, dari narkoba jenis ya sabu, dari alkohol, ganja, hingga obat-obatan terlarang, saya sudah pernah mencoba. Terus dari setiap narkoba saya pernah merasakan efeknya, bahkan Beda-beda ya? beda-beda. Bahkan teman-teman saya ada yang meninggal, ada yang stroke, hingga ya sampai ke kematian. Maka dari situ melihat cermin, saya lihat diri saya, tafakurin diri saya. Akhirnya saya meminta kepada Allah, minta jalan untuk beribadah menghadapnya. Dalam beberapa hari masih ada goncangan, masih ke bawah suasana sama teman, masih ngikut, hingga akhirnya benar-benar bosan dan bermaksiat itu membosankan. Akhirnya saya mungkin mendapat hidayah. Saat bagaimana itu? Waktu pas teman saya meninggal, jadi meninggal dia penggunanya udah cukup lama, jadi udah ketergantungan, akhirnya sakit, dan saya melihat ke rumahnya, akhirnya saya meratapi diri bahwa saya tidak mungkin akan jadi seperti itu. Makanya saya berniat berhenti total mengkonsumsi jenis-jenis narkoba, alkohol, dan yang lainnya. Hingga suatu hari saya mendapat ilham mungkin atau hidayah. Akhirnya saya ambil dan bertemu dengan ajengan. Saya dinasihati dan diberi ilmu hingga akhirnya saya bermantapkan diri, beristiqomah menghadap Allah dan ingin mendapatkan ridhonya Allah. Masya Allah, Anda beruntung Bang Yogi. Jadi ada orang yang rugi, ada orang yang paling merugi, ada orang yang beruntung, ada orang yang paling beruntung. Saya kira Anda nih orang yang beruntung. Tadi kan sudah jadi DPO ya, tapi ternyata selama termasuk hari ini masih Anda diberikan hidup, diberikan hidayah. Nah ini kesempatan, jangan sia-siakan. Kesempatan jarang datang dua kali Kang Yogi. Betul. Maka gaspol aja. Siap, Bos.
Hidup itu berpasang-pasangan. Iya. Subhanallazi azwaja kullaha mimma tumbitul ardh wa min anfusihim. Iya. Ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang, ada hitam, ada putih. Memang ada kalanya Allah dengan kebijaksanaannya memperjalankan seseorang supaya dia merasakan nikmatnya putih, dia tenggelamkan di dalam hitam. Supaya orang itu merasakan yang namanya nikmatnya petunjuk, Allah tenggelamkan di dunia kegelapan tadi. Iya. Nah, itu mungkin bukti sejarah Anda ya, Iya. atau Anda itu. Nah, itu. ya ini waktu saya masih di dunia gelap, Pak Ustadz. Jadi setiap gambar yang ada di tangan saya mengandung makna untuk Iya, pribadi saya, dari tiap pengalaman sampai saya alhamdulillah ketemu ajengan, sampai akhirnya saya berhijrah Alhamdulillah. dan saya menemukan kenikmatan indah di dalam Islam itu. Dan saya sekarang lagi mencari ridho Allah. Moga aja hidup saya lebih baik dari sebelumnya. Saya sekarang lagi belajar baik. Masya Allah. Ini bagus nih, Bang Yogi. Ini kan hari ini mungkin orang yang seperti Anda banyak mungkin ya di balik di luar sana yang mungkin boleh jadi masih dalam pencarian. Atau mungkin belum sampai kepada titik yang paling dasar hitam, sehingga mereka masih merasakan asik. Tapi memang ada manfaatnya nggak berhubungan narkoba itu? Ada manfaatnya nggak? Kalau dari segi manfaat, menurut saya narkoba tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Hanya jadi apa? Kalau misalnya kita menggunakan narkoba, hal negatifnya itu banyak sekali. Dari hancurnya keluarga, pertemanan, persahabatan bisa hancur oleh narkoba, alkohol, dan jenis-jenis narkoba yang lainnya. Ya, saya cuman berucap dalam diri, moga aja saya beristiqomah hidup di jalan Allah. Amin. Ya, betul ya. Jadi sekarang kita bisa simpulkan, berarti benar Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iya, betul. Nah, betul salah satu sekali. bukti pengasih penyayang itu dia melarang kepada yang disayanginya, saat yang dilarang itu pasti yang akan mencelakakan. Dan tidaklah dia menyuruh kita, berarti apa yang dia suruh pasti itu akan membahagiakan kita. Saya punya tips buat kalian di luar sana yang masih mengkonsumsi narkoba jenis apapun itu atau alkohol apapun itu. Saya mengajak kalian untuk berhijrah di Masjid Al-Uqwa. Datang aja di sana, kalian tidak disiapa-siapakan, tapi kalian akan disiapa-siapakan karena kalian saudara kami. Jauhi narkoba, alkohol, dan jenis narkoba lainnya, karena itu akan merusak masa depan kalian, terutama dari keluarga, terus lingkungan, dan dalam pergaulan juga. Dan untuk orang tua mungkin lebih dihimbau buat anak-anaknya dalam bergaul, karena mereka bisa baik di rumah, belum tentu di luar mereka bisa sebaik di rumah. Terus peran orang tua harus lebih betul mendidik anaknya. Jangan sampai anak kalian di rumah menjadi broken home dan salah memilih jalan hingga terjerumus ke dunia hitam. Bagus, baik teman-teman. Itu uraian sepenggal kisah dari seorang Kang Yogi yang kini alhamdulillah tengah bersama kami bareng-bareng untuk menempuh jalan Allah dengan berupaya konsisten. Oke? Nah, memang dalam kehidupan kita harus berkata bahwa manusia itu punya rasa ingin tahu dan manusia itu punya nafsu. Rasa ingin tahu yang sudah jelas-jelas itu diharamkan oleh petunjuk Allah, pasti itu akan mencelakakan. Konyol kalau kita setelah mendapat informasi betapa api itu panas, lalu kita baru percaya setelah mencobanya. Konyol kalau kita mendengar bahwa tenggelam di dalam air itu akan membuat kita tak bisa bernapas bahkan mati, dan konyol kalau kita mencobanya. Termasuk tentang narkoba, tentang homer, itu sudah digariskan di dalam Al-Quran bahwa itu perbuatan yang sangat tercela, keji dan mungkar, bahkan itu dikatakan min amali syaitan. Dan konyol pula kalau kita berani-berani mencobanya setelah kita lihat dampak buruk, bahkan fakta mengajari kita sekian banyak dampak buruk yang diakibatkan karena narkoba, seperti itu keluarga, pertemanan, bahkan dirinya sendiri, dan tak jarang sampai berakhir kepada kematian. Dan itu hal-hal yang
akan membuat kita hidup sia-sia. Lebih baik kita dari narkoba, mari kita dekati petunjuk Allah yang punya jelas, yakni Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah kita semua akan selamat dunia akhirat Amin. dan terhindar dari azab neraka. Terima kasih Mas Yogi nih atas inspirasi ini. Sama-sama, Pak Ustadz. Mudah-mudahan menjadi sebuah inspirasi bagi Amin. teman-teman kita. Amin, amin, amin. Dan mudah-mudahan hijrahnya istiqomah ya. Amin. Nah, Amin. kita jangan lost kontak ya. Siap, Kita kontak-kontak terus. Siap, siap. Mudah-mudahan kita bisa bareng-bareng tidak hanya di sini, Amin. tapi sampai kepada meraih sorga dan kedudukan Allah Amin, Subhanahu wa amin, Ta'ala. amin. Gas aja dulu, curhat belakangan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.